Demonstrasi kontekstual model 1.1 Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan konteks sosial dan budaya daerah di lingkungan sekolah. CPG Angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Murjani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Mulai dari diri. Yang pertama, apa yang ada Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD mengenai pendidikan dan pengajaran? Yang kedua, apa relevansi pemikiran KHD dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah Anda secara khusus? Yang ketiga, apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran KHD dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Artian yang saya sampaikan mulai dari diri, pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan pertumbuhan pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, berpikir serta tumbuh anak. Yang kedua, pengertian mulai dari diri, pendidikan harus memerdekakan anak dengan memberi tuntunan agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sekolahan, saat ini sudah melaksanakan kegiatan Cibulok, sebuah wadah kegiatan kreativitas anak daerah untuk menampilkan karya yang dibuatnya sendiri. Yang ketiga, pengertian mulai dari diri sendiri. Sebagai guru, saya memulai berusaha melaksanakan apa yang menjadi pemikiran KHD. Dan saya akan lebih banyak mencari apa yang tepat untuk menerapkan pemikiran KHD di bidang pendidikan. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani, menggambarkan peran guru sebagai pembimbing yang lembut, memberikan arahan dan dukungan kepada murid tanpa memaksakan kehendak. Guru bagaikan petani yang penuh dengan kasih, merawat tanamannya agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang pertama, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pemahaman pendidikan pada filosofi KHD. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya sangat menyadari bahwa pendidikan itu tidak hanya cuma sekedar mengajar dan mentransfer ilmu, melainkan juga menuntun murid untuk dapat menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga mengerti pentingnya berpusat pada murid. Perubahan cara mengajar. Sebagai pendidik, saya merasa terpanggil dan tergerak untuk melakukan perbaikan dalam cara saya mengajar dan praktek di kelas. Selama pelatihan CPG, dan saya melakukan perbaikan dalam cara pembelajaran. Saya merasa pembelajaran saya yang saya laksanakan menjadi lebih baik dan menyenangkan. Murid pun bersemangat untuk belajar.
melakukan pengimbasan sosial nilai-nilai leluhur budaya di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran KHD. Kota Waringin Timur, sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah, Indonesia, memiliki berbagai macam permainan dan tarian tradisional yang mencerminkan budaya dan warisan lokal. Beberapa permainan dan tarian tradisional yang populer di Kota Waringin Timur pada masanya. Saat ini perkembangan zaman modern dengan permainan tarian baru sesuai dengan zamannya. Di sini saya sebagai pendidik merasa terpanggil dan ingin menimbulkan kembali permainan dan tarian tradisional di Kota Waringin Timur, agar warisan budaya ini terangkat kembali dan dimainkan kembali mulai dari sekolah. Melakukan pengimbasan kepada murid agar budaya akan selalu ada dan selalu dilestarikan, dikenal agar menjadi kebanggaan murid dan sekolah maupun daerahnya. Perasaan senang saat melakukan perubahan di sekolah. Senang, murid semua senang dan sangat antusias dalam pembelajaran ketika mereka membuat bermacam-macam permainan dan tarian khas Kalimantan Tengah, khususnya Kota Waringin Timur. Semangat dan optimis dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada murid. Murid dapat mengenal permainan daerah dan mengenal tarian daerah dari Kalimantan Tengah, khususnya Kota Waringin Timur. Ide gagasan yang timbul dalam proses perubahan. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan daerah. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dan berpihak pada murid. Yang ketiga, mengembangkan potensi murid sesuai dengan karakter baik sosial budaya Kota Waringin Timur. Proses pembelajaran dan pengalaman murid. Guru melaksanakan kegiatan proses pemahaman kepada murid untuk dan pengenalan cara permainan tradisional dan tarian tradisional. Nah, di sini guru membimbing muridnya untuk dapat bermain dan tahu cara permainan tradisional dan juga dapat mengembangkan tarian-tarian tradisional. Berikut adalah gambaran dari kegiatan di sekolah kami. Peta konsep dan hasil dari kegiatan guru dan murid di sekolah. Ini adalah proses pemahaman dan pengimbasan tentang budaya sosial di sekolah. Pertama, harus diketahui oleh pengawas. Yang kedua, persetujuan kepala sekolah. Yang ketiga, perencanaan dan penyusunan program oleh CPG. Yang keempat, diskusi bersama guru dan kepala sekolah. Yang kelima, pengimbasan permainan daerah di kelas 1 dan kelas 2. Yang keenam, pengimbasan permainan dan tarian daerah di kelas 3 dan kelas 4. Yang ketujuh, pengimbasan teori permainan dan tarian daerah di kelas 5 dan 6. Di mana yang ke-8 adalah pelatihan permainan daerah yang dilakukan oleh kelas 1 dan kelas 2. Ke-9, pelatihan permainan tarian dan permainan daerah di kelas 3 dan kelas 4. Ke-10, pelatihan permainan dan tarian daerah di kelas 5 dan kelas 6. Berikut adalah hasil pelatihan permainan daerah di pentas seni. Dan selanjutnya hasil pelatihan permainan daerah, tarian daerah di pentaskan seni.
hasil pelatihan permainan daerah di pentaskan seni. Selamat menyaksikan hasil karya seni tari oleh murid. 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 Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan perlahan mulai ku tinggalkan. Perlahan ini aku mulai berubah. Oi, kerja keras sudah saatnya kita untuk bekerja keras. Kerja keras sudah saatnya kita untuk bekerja keras. Selamat menyaksikan perlahan mulai ku tinggalkan. Selamat menyaksikan karya refleksi dari sebuah kegiatan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, dan penerapan budaya positif di sekolah diperkuat tuntunan dan teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Menurut KHD Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong. Artinya, guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Sesosok guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan kebahagiaan kepada muridnya. Dan guru yang bijaksana adalah guru yang mampu memberikan contoh yang baik sehingga murid dapat meniru dengan sadar akan mengikuti apa yang diinginkan guru tersebut. Selamat, ini saja persembahan dari calon guru penggerak Angkatan 11. Sekian.